Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 52 yang beranggotakan saya Gita Wahyu dengan MPM 2112 dan rekan saya Wardatul Lailiyah dengan MPM 2140. Melalui video ini, kami akan menjelaskan tentang laporan resmi beserta pengaplikasian software di modul 4B. Di sini, judul dari laporan resmi kami yaitu analisis sistem packaging pada tes karir di PT Samudra menggunakan software Flexim. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait abstrak. PT Samudra merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi tas karir. PT Samudra menerapkan produksi mass production atau produksi massal dengan menggunakan dua bahan baku utama tas karir, yaitu kain parasut dan juga kain dinir. Setiap bulannya, perusahaan terus mengalami peningkatan produksi yang disebabkan semakin meningkatnya permintaan konsumen. Namun, semakin meningkatnya permintaan konsumen menyebabkan permasalahan produksi, tepatnya pada sistem packaging yang mengalami kemacetan. Sehingga perlu dilakukan penyelesaian permasalahan sistem packaging agar produktivitas perusahaan meningkat dan dapat memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu. Penyelesaian permasalahan sistem packaging ini dilakukan dengan bantuan software Flexim. Hasil dari penelitian ini adalah dashboard work in process dan dashboard state bar. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada kain dinir, yaitu sebanyak 330 produk, dan diketahui pula bahwa dapat diketahui kombiner 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase processing sebesar 99,89% dan persentase idle 0,11%. Di mana merupakan persentase ideal terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses kain dinir dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance. Nah, kemudian untuk kata kuncinya sendiri terdiri menjadi 4. Yang pertama ada Flexim, ada packaging, ada produksi, dan juga tas carrier. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Sektor industri di Indonesia semakin hari semakin maju dan semakin inovatif. Hal tersebut dikarenakan kemajuan teknologi yang berakibat pada bertambahnya kebutuhan manusia. Salah satu contohnya adalah PT Samudra yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi tas karir. Kemajuan teknologi mempengaruhi mesin-mesin produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Tentunya, semakin berkembangnya mesin yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memproduksi produk dengan kualitas yang bagus dan memiliki banyak jenis varian atau variatif. Begitu juga dengan PT Samudra yang selalu berinovasi memproduksi produk-produk yang memiliki kualitas bagus. Nah, selain itu, PT Samudra juga memproduksi berbagai macam tas karir dengan berbagai macam ukuran, model, dan juga kualitas. Hal tersebut PT Samudra lakukan untuk terus memaksimalkan penjualan di pasaran berdasarkan minat konsumen. Tidak hanya variatif dari segi produk yang diproduksi, namun PT Samudra juga berinovasi dengan menggunakan dua jenis bahan baku, yaitu kain parasut dan juga kain dinir. Namun, semakin majunya produksi yang dilakukan oleh perusahaan, tentu harus diimbangi dengan sektor-sektor pendukung proses produksi agar kelancaran produksi dapat tercapai dengan baik. Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi masukan atau input produksi menjadi keluaran atau output produksi. Masukan produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan juga informasi. Nah, sedangkan untuk output atau keluaran produksi merupakan produk yang dihasilkan. Berikut hasil sampingannya seperti limbah, informasi, dan sebagainya. Sistem produksi adalah salah satu sistem transformasi atau perubahan dari suatu masukan menjadi produk jadi atau produk setengah jadi yang mempunyai nilai tambah atau add value. Dalam fungsi-fungsi produksi dengan baik,
maka dibutuhkan rangkaian-rangkaian proses yang akan membentuk suatu sistem produksi. Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berkaitan dengan tujuan mentransformasi input produksi menjadi output produksi. Input produksi ini bisa berbentuk bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan output produksi ialah produk yang dihasilkan berikut sampingannya seperti limbah informasi dan pengendalian produksi, serta pengendalian standar-standar operasi, penentuan fasilitas produksi, dan penentuan harga pokok produksi atau dikenal dengan istilah HPP. Nah, simulasi diskrit adalah pemodelan sebuah sistem yang mencakup berbagai macam hal-hal atas suatu waktu dengan sebuah representasi di mana variabel yang berubah secara tiba-tiba pada satu waktu yang terpisah. Simulasi diskrit sendiri berhubungan dengan pemodelan sistem yang mana sebagai kejadian yang melampaui waktu yang representatif, di mana state atau status juga bisa dikatakan sebagai keadaan variabel berubah secara seketika atau secara drastis dan terpisah per titik waktu. Di dalam istilah matematika disebut sebagai sistem yang dapat berubah hanya pada bilangan yang dapat dihitung per titik waktu. Di sini yang dimaksud dengan titik waktu adalah kejadian atau event yang terjadi secara seketika yang dapat merubah status atau state pada suatu sistem. PT Samudra merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi tas karir sebagai produk utamanya. PT Samudra menerapkan sistem produksi yaitu mass production atau dikenal dengan istilah produksi massal dengan menggunakan dua bahan kain utama yaitu kain parasut dan juga kain dinir. Setiap bulannya, perusahaan terus mengalami peningkatan produksi yang disebabkan semakin meningkatnya permintaan konsumen di pasaran. Namun, semakin meningkatnya permintaan konsumen menyebabkan permasalahan produksi, tepatnya pada sistem packaging yang mengalami kemacetan, sehingga perlu dilakukan penyelesaian permasalahan sistem packaging agar produktivitas perusahaan meningkat dan dapat memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu. Proses packaging sendiri merupakan salah satu proses yang paling penting di dalam proses produksi. Nah, kemudian pada penyelesaian permasalahan di PT Samudra ini, peneliti menggunakan bantuan software, yaitu software Flexim. Software Flexim sendiri merupakan software untuk simulasi atau menirukan atau memperagakan berbagai macam proses ataupun fasilitas yang ada di dunia nyata berbasis 3 dimensi. Software Flexim sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis PC yang digunakan untuk memodelkan, mensimulasi, dan juga memvisualisasi proses bisnis. Nah, kemudian software Flexim sendiri itu merupakan salah satu software yang banyak digunakan di dunia industri untuk menyelesaikan berbagai macam masalah produksi atau masalah di dunia industri yang berkaitan dengan proses atau aliran produksi. Nah, kemudian kita masuk pada bab kedua yaitu metodologi penelitian. Software Flexim adalah perangkat lunak yang digunakan pada proses simulasi yang bertujuan untuk menirukan atau memperagakan berbagai macam proses produksi atau fasilitas yang ada di dunia nyata dengan berbasis 3 dimensi. Studi kasus mengenai sistem packaging di PT Samudra ini diselesaikan dengan menggunakan bantuan software Flexim agar diperoleh sistem packaging yang optimal yang akan mendukung kelancaran proses produksi tas carrier pada PT Samudra. Nah, kemudian yang pertama itu ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode pengamatan langsung pada PT Samudra yang berlokasi di Gresik yang memproduksi tas karir. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Nah, data yang dibutuhkan, yang pertama ada data layout lantai kerja, yang kedua ada data kegiatan pada stasiun kerja, yang ketiga ada data material handling, yang keempat ada data waktu pengamatan, yang kelima ada data lama waktu kerja, dan yang keenam ada data lama waktu istirahat. Nah, kemudian terdapat tabel, yang mana tabel 2.1 ini merupakan data pengamatan mesin jahit dengan satuan detik. Nah, kemudian juga ada tabel 2.2 yang merupakan data pengamatan inspeksi dengan satuan detik juga. Nah, setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin kombiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin yang berbeda sesuai dengan warnanya. Kemudian mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Kemudian yang kedua ada tahap pengolahan data.
Pada subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan software Flexim. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang kami gambarkan dengan menggunakan flowchart. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tahap-tahap yang kita gambarkan di dalam flowchart. Yang pertama ada mulai, tahap yang paling awal di dalam melakukan penelitian. Kemudian yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka ini merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada studi lapangan, yang mana survei lapangan ini sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Kemudian ada perumusan masalah. Perumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan juga penelitian. Rumusan pada permasalahan ini yaitu bagaimana cara menganalisis sistem packaging pas carrier pada PT Samudra dengan menggunakan bantuan software Flexim. Kemudian yang kelima yaitu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar perusahaan tidak melebar secara jauh, secara spesifik terkait permasalahan yang dialami perusahaan. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan sistem packaging yang ada di PT Samudra agar produktivitas perusahaan meningkat dan dapat memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu. Nah, kemudian ada manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian ini, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Kemudian ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data pada studi kasus ini memerlukan beberapa data seperti data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, data lama waktu kerja, dan data lama waktu istirahat. Kemudian ada tahap yang ketujuh yaitu pengolahan data. Pada tahapan ini, data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan, dan data pada penelitian ini dianalisis menggunakan metode simulasi diskrit dengan menggunakan bantuan aplikasi Flexim untuk mencari permasalahan dan dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian kita akan masuk ke tahap verifikasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran atau akurasi sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item dengan penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Kemudian ada tahap validasi, di mana tahap validasi ini merupakan kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Kemudian kita masuk ke tahap hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasan berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kemudian ada tahap yang ke-11, ada kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran, berisikan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Kemudian ada tahap yang terakhir yaitu selesai. Penelitian selesai didapatkan hasil yang valid untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian kita akan masuk ke bab yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada model. Pada subbab ini berisikan model dari produksi tas karir yang ada pada PT Samudra dalam software. Nah, di sini terdapat gambar 3.1 yang mana gambar ini merupakan stasiun kerja packaging. Nah, dengan analisa, gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produk tas karir. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu mesin jahit dan inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk.
Packaging yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk dan tahapan terakhir yaitu put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Kemudian yang kedua ada verifikasi dan validasi. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang berupa pengambilan intisari dari penyajian data yang telah dianalisis. Kemudian ada validasi yang merupakan salah satu proses pemeriksaan atau pengecekan apakah perangkat lunak memenuhi spesifikasi dan tujuan yang diharapkan atau tidak. Nah, dalam penelitian ini didapatkan hasil dari expertfit dari kegiatan produksi tas karir pada PT Samudra. Yang pertama ada verifikasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka muncul sistem konsul. Maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Kemudian hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsul sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Kemudian ada validasi. Validasi dilakukan secara statik dengan menggunakan expertfit. Validasi menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan masuk ke tahap selanjutnya dengan tujuan untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama aktivitas yang dilakukan. Dengan kata lain, diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala kecacatan proyek atau penelitian. Nah, ini merupakan gambar 3.2 yang merupakan automate fitting resource expertfit pada software Lexim kami. Kemudian untuk analisisnya, gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,06, dan gamma atau E sebesar 81,45. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta yaitu 20.158,25.975522, 1.960927, 2.347631 heat stream atau current yang akan digunakan sebagai input atau proses kegiatan produksi, jahit, dan inspeksi. Kemudian yang selanjutnya ada output simulasi. Ada dashboard work in process. Di sini ada gambar 3.3 yang merupakan dashboard WIP. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah pekerja yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada kedatangan kain. Source sebanyak 2, gudang sementara 1, dan gudang sementara 2 sebanyak 0. Dan pada kain dinir sebanyak 71, dengan kain parasut sebanyak 330, rak 1 sebanyak 109, rak 2 sebanyak 6, inspeksi dan mesin jahit sebanyak 0, kombiner 1 dan kombiner 2 sebanyak 1. Kemudian kita akan masuk ke output yang kedua, yaitu ada dashboard stat bar. Di sini terdapat gambar 3.4 yang merupakan dashboard stat bar. Dengan analisa, berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui persentase idle, processing, dan juga blocked pada setiap fixed resource. Kedatangan kain source 2, rak 1, dan rak 2 memiliki persentase blocked sebesar 0%. Inspeksi memiliki persentase processing sebesar 73,55% dan persentase idle sebesar 26,45%. Mesin jahit memiliki persentase processing sebesar 73,21% dan persentase idle sebesar 26,79%. Kombiner 1 memiliki processing sebesar 87,48% dan persentase idle 12,52%, dan kombiner 2 memiliki persentase processing sebesar 99,89% dan persentase idle 0,11%. Kemudian kita masuk ke analisa output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada kain dinir, yaitu sebanyak 330 produk.
Dashboard work in process menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan atau dikenal dengan istilah bottleneck pada proses tersebut sehingga dapat berjalan secara tidak maksimal atau tidak optimal. Nah, dikarenakan terhambatnya komponen yang kurang sesuai pada proses produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime didefinisikan sebagai waktu pada suatu sistem atau komponen tidak dapat digunakan atau tidak berada dalam kondisi yang baik sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadi bottleneck. Nah, jika sistem mengalami downtime karena kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, maka kegiatan sistem dihidupkan kembali. Beban kerja yang tertunda dapat menyebabkan bottleneck pada beberapa komponen sistem. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa kontainer 2 mendapatkan tingkat produktivitas yang paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,11% dan persentase processing sebesar 99,89%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Idle time merupakan waktu menganggur dari operator atau mesin terdapat proses produksi yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sulit untuk dihindari maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Pada nilai idle time atau waktu menganggur semakin besar nilai idle time, maka akan semakin buruk, yang berarti banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Karena nilai idle time merupakan non-value added time yang harus ditekan oleh perusahaan. Di dalam perusahaan itu menghilangkan idle time itu sangat penting karena waktu yang tidak produktif akan mengurangi efisiensi dan produktivitas pada kinerja perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan di dalam penelitian ini adalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja atau packaging produk tes karir pada PT Samudra, di mana terdapat beberapa output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerja yang berlangsung atau biasa kita kenal dengan istilah work in process. Kemudian kita juga dapat mengetahui idle dan processing time, di mana studi kasus ini diambil dari PT Samudra yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi tas karir. PT Samudra juga menerapkan sistem produksi mass production atau produksi massal. PT Samudra sendiri merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi dengan dua jenis bahan, yaitu bahan parasut dan juga bahan dingin. Nah, setiap bulannya itu akan mengalami peningkatan produksi yang diakibatkan oleh peningkatan permintaan konsumen di pasaran, sehingga diperlukan bantuan software flexing untuk memecahkan permasalahan produksi di sistem packaging mereka. Nah, dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada kain dinir, yaitu sebanyak 330 produk, dan diketahui pula bahwa kontainer 2 mendapatkan tingkat produktivitas yang paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,11% dan persentase processing sebesar 99,89%. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai dengan hal tersebut dapat menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Jika sistem mengalami downtime karena kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, maka sistem dihidupkan kembali. Beban kerja yang tertunda dapat menyebabkan bottleneck pada beberapa komponen sistem. Setelah itu juga ditemukan beberapa permasalahan yang ada di rak 1 dan rak 2. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang perlu ditindaklanjuti ialah pada proses kain dinir dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai, dan untuk sarannya perusahaan harus menerapkan sistem yang baik, terutama pada pihak maintenance, lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun kerja itu bekerja atau beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai.
Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pengaplikasian software seleksi pada permasalahan atau studi kasus yang kami teliti. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai pengaplikasian pada software Flexim pada modul 4B ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita klik pada runtime, yaitu kita pilih stop time-nya yaitu 28800. Nah, kemudian kita buat layout kurang lebih seperti ini, yaitu ada kedatangan kain, kemudian ada antrian pada kain dinier dan parasut, kemudian ada prosesor mesin jahit dan inspeksi, kemudian ada source 2, kemudian ada combiner 1 dan 2, ada gudang sementara 1, 2, dan ada rak. Ada juga operator, dispatcher, dan transportation. Nah, langkah selanjutnya kita klik pada kedatangan kain. Nah, pada kedatangan kain yaitu kita pilih arrival style-nya yaitu in arrival time, kemudian flow item class-nya box, kemudian kita ke trigger. Nah, untuk creation-nya yaitu seperti ini, yaitu kita pilih set item type pada presentasi. Kemudian kita lanjut pada antrian kain dinier. Nah, kita pilih maksimum kontennya yaitu 600. Kemudian kita ke trigger. Kemudian kita oke. Kemudian kita selanjutnya ke kain parasut. Nah, pada maksimum kontennya kita pilih 400, kemudian kita oke. Selanjutnya yaitu pada mesin jahit. Nah, pada mesin jahit ini kita pilih maksimum kontennya 1, kemudian setup time-nya 0, kemudian proses time-nya kita masukkan yang sudah ada pada expert fit. Kemudian kita ke breakdown. Nah, kita pilih ininya 1. Kita pilih pada timetable 2. Kemudian kita oke. Setelah itu kita ke inspeksi. Nah, ini sama dengan mesin jahit, yaitu maksimum kontennya 1, kemudian kita masukkan pada proses time, kita masukkan yang ada pada expert fit, kemudian kita oke. Play dan oke. Selanjutnya pada source 2, nah ini sama, yaitu arrival time-nya kita pilih intern arrival time. Kemudian ini sama, kemudian kita apply dan oke. Nah, pada ininya kita klik. Kemudian kita lanjut pada combiner. Kita pilih setup time-nya 0, kemudian proses time-nya ke 60%, jadi kita pilih 60. Kita pilih yaitu pada form input port 2-nya kita pilih 4. Kemudian kita oke.
sama pada kombiner 2. Nah, pada kombiner 2, yaitu setup time-nya 0, kemudian proses time-nya 60, kemudian kombinernya juga sama, 4. Kita lanjut ke gudang sementara. Nah, pada gudang sementara, kita pilih maksimum kontennya 600, kemudian kita oke. Kita lanjut ke gudang sementara 2. Nah, pada gudang sementara 2, kita pilih maksimum kontennya 400. Kemudian, kita lanjut pada dispatcher. Nah, pada kain dinir ini kita memilih warna pink, pada kain parasut kita pilih warna biru. Kemudian kita run. Dan kita cepatkan saja. Nah, pada kain dinir yaitu memasuki pada rak 1, sedangkan kain parasut masuk ke rak 2. Melalui mesin jahit, kemudian inspeksi, kemudian pada mesin dinir melalui kombiner 1 dan gudang sementara 1. Dan untuk kain parasut yaitu masuk pada mesin jahit, kemudian inspeksi, kemudian masuk pada kombiner 2 dan gudang sementara 2. Nah, kurang lebih seperti ini yang masuk pada rak 1 dan rak 2. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.